Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video bagian kedua dari proses pengembangan tes kognitif. Di video yang pertama kita sudah bahas secara umum prosesnya seperti apa. Di video bagian kedua ini kita akan bahas lebih spesifik terkait dengan proses konstruksi tes, mulai dari menyusun domain ukur atau konstruk ukur sampai ke menulis butir untuk tes prestasi maupun tes potensi. Baik, saya lanjutkan. Ini saya skip karena sudah kita bahas di video yang pertama. Kita masuk ke proses konstruksi tes prestasi. Nah, untuk memulai konstruksi tes prestasi, langkah pertama adalah kita menetapkan domain ukurnya. Nah, tes prestasi domain ukurnya itu adalah apa yang sudah dipelajari atau materi pembelajaran. Jadi di sini materi pembelajaran sebagai domain ukur perlu diidentifikasi terlebih dahulu bagian-bagiannya dengan menguraikan ke subdomain atau komponen isi. Nah, hal ini perlu dilakukan agar tes yang disusun itu komprehensif dan relevan dengan materi yang sudah dipelajari. Domain ukur tes biasanya dibatasi oleh materi pembelajaran yang sudah diberikan, dan banyaknya item juga terpengaruh oleh luasnya cakupan domain ukur. Kalau itu materi selama 1 semester, ya berarti jumlah butirnya harusnya lebih banyak dibandingkan kalau itu materi setengah semester. Kalau itu adalah materi selama 3 tahun, misalkan sekolah SMA kelas 1, 2, 3, ya harusnya jumlah butirnya lebih banyak dibandingkan kalau itu materi 1 semester. Seperti itu. Nah, untuk menetapkan domain ukur biasanya kita juga melihat taksonomi Bloom. Memperhatikan taksonomi Bloom untuk menentukan nanti kita mau membuat soal seperti apa, levelnya seperti apa. Apakah mengukur level knowledge atau comprehension atau application, analysis, sintesis atau evaluation. Nah, ini taksonomi Bloom sendiri ada perubahan. Yang dulu 96 ini sifatnya noun, yang baru ya 2001 sifatnya lebih ke verb. Jadi yang paling bawah itu adalah remember atau mengingat. Jadi menurut taksonomi Bloom, kalau mengingat itu levelnya berarti yang paling rendah. Nah, di atasnya ada understand, memahami. Jadi kalau sudah ingat harusnya bisa memahami. Nah, di atasnya lagi ada apply, mengaplikasikan. Di atasnya lagi analyze, menganalisis. Kemudian evaluate, mengevaluasi, sampai yang paling tinggi adalah create. Nah, ini bentuknya piramida, artinya apa? Pondasi dari kemampuan kognitif itu ada yang di bawah. Di bawah ini adalah pondasinya. Jadi orang bisa melakukan create itu kalau dia sudah bisa mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, baru dia bisa create, menciptakan. Orang bisa paham kalau dia sudah pernah ingat. Nah, bagaimana orang itu bisa paham tanpa mengingat? Nah, itulah yang jadi misteri. Nah, ada beberapa kata kerja yang bisa menjadi penanda atau menjadi kata kunci apakah indikator-indikator butir kita ini levelnya pengetahuan atau pemahaman, mengingat atau memahami atau mengaplikasikan dan seterusnya. Misalkan kalau ini soal hanya untuk mengingat, biasanya pertanyaannya atau indikatornya bisa mengutip, menyebutkan, menjelaskan gitu ya. Misalkan sebutkan perang yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu biasanya hanya levelnya mengingat. Nah, kalau pemahaman itu kata kuncinya ini, memperkirakan, menjelaskan. Aplikasi kata kuncinya ini, analisis kata kuncinya ini, evaluasi kata kuncinya ini, kreasi kata kuncinya ini. Ini masih kelanjutannya tadi. Nah, setelah kita menetapkan domain ukurnya, langkah selanjutnya adalah menyusun blueprint. Nah, blueprint itu adalah
salah satu cara untuk memastikan agar tes kita ini relevan dan komprehensif. Blueprint ini yang akan menjadi panduan bagi penulis butir. Kisi-kisi atau blueprint ini juga memuat bobot relatif setiap subdomain. Misalkan ini, saya mengajar mata kuliah psikometrika. Nah, yang saya ajarkan domainnya itu ada 2 secara garis besar, teori tes klasik dan teori respon butir. Nah, subdomainnya ini saya breakdown lagi. Teori tes klasik saya ajarkan tentang teori skor, reliabilitas, validitas. Teori respon butir saya ajarkan tentang model logistik, informasi boot item, bias item. Nah, karena memang fokus utama dalam mata kuliah ini menggunakan teori tes klasik, maka bobot teori tes klasik di sini lebih besar. Nah, nanti ketika saya menyusun atau menulis butir saya harus proporsionalnya seperti ini. Jadi teori skor harus berapa butir, reliabilitas berapa butir, validitas berapa butir, menyesuaikan dengan blueprint yang sudah dirancang. Nah, untuk blueprint sendiri bisa disesuaikan berdasarkan taksonomi Bloom jika memang diperlukan. Misalkan saya mau membuat butir mengingat itu 10%, kemudian yang memahami di sini berapa persen, kita bisa tentukan bobotnya. Nah, kaidah umum dalam penulisan item untuk tes prestasi, yang pertama, item itu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, jangan bahasa daerah atau bahasa tidak baku. Item ditulis dengan kalimat dan kata yang efisien, jelas, dan mudah dipahami. Jadi jangan terlalu bertele-tele, tapi juga jangan terlalu singkat sehingga tidak jelas maksudnya apa, gitu ya. Item hendaknya menanyakan hal yang penting untuk diketahui. Nah, terutama ini berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari, karena ini tes prestasi. Setiap item harus dinyatakan secara jelas dan berisi hanya satu gagasan. Jadi satu item hanya mengukur satu gagasan saja. Jangan mengukur banyak gagasan dalam satu item. Misalkan banyak gagasan, perang di Keponegoro terjadi pada tahun berapa dan siapa yang menang, gitu misalkan. Nah, itu ada 2 gagasan yang diukur di situ. Nah, kemudian ini kaidah khusus kalau itemnya berbentuk pilihan ganda. Yang pertama, stem dan pilihan ganda harus berupa pernyataan yang sifatnya pasti dan tidak bermakna ganda. Nah, jadi jangan buat item yang ambigu. Kemudian stem tidak dibuat dalam pernyataan double negatif. Nah, ini membingungkan peserta tes nanti. Misalkan yang tidak termasuk hewan herbivora adalah kecuali, nah, sudah tidak termasuk, di belakangnya ada kecuali. Kemudian yang ketiga, alternatif jawaban hendaknya mempunyai struktur arti yang berada dalam satu kategori. Jadi kalau A, B, C, D, E pilihannya, yang A misalkan kata sifat, yang B, C, D, E juga kata sifat. Jangan misalkan pilihannya misalkan pertanyaannya gini, lawan kata dari cantik adalah A, jelek, B, ganteng, C, kulkas. Nah, itu tidak satu kategori pilihannya. Kemudian alternatif jawaban hendaknya berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian jangan membuat alternatif yang semata-mata meniadakan atau bertentangan dengan alternatif jawaban lain. Nah, contoh yang sebelumnya tadi ya, berbeda antara satu dengan yang lain. Kadang kita membuat soal yang pilihan jawabannya itu benar semua. Misalkan ini, coklat adalah, gitu. Ini pilihan jawaban A, warna, B, makanan, C, minuman. Nah, betul semua itu. Coklat adalah makanan, ya benar, warna ya benar, gitu ya. Nah, kemudian contoh yang lain, alternatif jawaban bukan semata-mata hanya semua benar atau semua salah. Nah, ini kalau bisa dihindari, karena ini biasanya menunjukkan kurang kreatifnya penulis butirnya. Kemudian alternatif jawaban dalam bentuk kuantitatif biasanya diurutkan dari kecil ke besar. Kalau yang bukan kuantitatif diurutkan dari yang
kalimatnya pendek ke yang paling panjang. Kemudian kalau itemnya bentuknya benar salah, nah sedapat mungkin soal dibuat untuk menguji pemahaman, bukan daya ingat. Jadi kalau misalkan ada soal matematika, jangan buat soal misalkan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah itu hanya mengukur ingatan. Tapi buatlah misalkan jika sisi suatu persegi 5 cm, maka luasnya adalah 25 cm. Benar atau salah? Nah itu sudah mengukur pemahaman, bahkan sudah ke aplikasi. Kemudian kebenaran dan tidak benaran itu harus sifatnya mutlak. Nah, misalkan ada kalimat orang yang memiliki IQ tinggi biasanya memiliki nilai akademik yang baik. Nah itu pernyataan tersebut relatif gitu ya. Jadi tidak mutlak benar, tidak mutlak salah juga gitu. Karena ada juga orang yang IQ-nya tinggi tapi nilainya rendah. Item itu harus menguji hal-hal yang spesifik dan jawabannya tidak jelas bagi semua orang kecuali bagi mereka yang benar-benar tahu. Kemudian kalau untuk esai bagaimana? Tulis pertanyaan yang arah jawabannya jelas sehingga dapat disepakati bahwa satu jawaban itu lebih baik dari jawaban yang lain. Jangan menanyakan sikap atau pendapat. Nah, ini sering saya jumpai soal esai tapi pertanyaannya menurut Anda. Nah itu kalau sudah menurut Anda berarti tidak ada jawaban benar dan salah gitu kan. Kemudian awali pertanyaan dengan bandingkan, berikan contoh, jelaskan mengapa dan seterusnya. Sebaiknya kita buat dulu jawaban idealnya baru menyusun pertanyaannya. Nah sekarang untuk tes potensi seperti apa? Yang pertama, menetapkan konstruk. Nah konstruk dalam tes potensi itu dibangun atas landasan teori yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tujuan pengukuran. Dalam penyusunan tes intelijensi, konstruk tes intelijensi ini didapat dari berbagai literatur intelijensi. Beberapa teori intelijensi yang dikenal diantaranya adalah teori Thorndike, teorinya Spearman, teorinya Thurston, teorinya Kettle, kemudian yang terbaru ada teori CHC. Nah, ini contoh blueprint untuk tes potensi yang mengukur fluid intelligence. Nah, fluid intelligence sendiri ada dua yang diukur, misalkan induction dan quantitative reasoning. Nah, blueprintnya bisa dibuat seperti ini. Nah, kemudian kaidah umum dalam penulisan tes potensi. Item dibuat dalam bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang kedua, item ditulis dengan kalimat yang efisien, jelas dan mudah dipahami. Kemudian jika ada simbol-simbol matematika atau statistika, gunakan simbol yang resmi. Kemudian materi tes potensi, tes item dalam tes potensi itu sejauh mungkin tidak dikaitkan dengan kebenaran pengetahuan yang dipelajari di sekolah, kecuali pengetahuan yang mendasar. Nah, jadi biasanya tes potensi itu jauh dari kurikulum atau biasanya tidak diajarkan di sekolah, lebih ke penalaran. Semua item dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijawab dengan benar tanpa menggunakan rumus baku. Nah, ini juga penting. Setiap item harus bersifat independen satu sama lain. Jadi tiap item itu tidak boleh memberikan clue kepada item yang lain. Tuh. Nah, itu kaidah umum penulisan tes potensi. Kaidah khusus kalau jenisnya pilihan ganda, isi apa, benar salah atau esai, saya rasa sama dengan tes prestasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, baik, itu tadi beberapa kaidah dalam konstruksi tes potensi maupun tes prestasi. Di video berikutnya kita akan bahas proses selanjutnya dalam penyusunan tes kognitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.